Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 MTS Negeri 3 Pasir. Bismillah, kita masuk pada materi interaksi manusia dengan tempat dan lingkungan. Subpokok bahasan, peta sebagai penunjuk lokasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang konsep ruang. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan siswa mampu menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Kita masuk pada materi. Apa ya yang dimaksud dengan peta? Peta itu sendiri kegunaannya untuk apa? Untuk menemukan jawabannya, mari kita amati bersama penampakan peta yang ada di layar. Kalian sudah bisa menemukan jawabannya? Mari kita lihat bersama. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala atau perbandingan tertentu melalui penentuan sistem proyeksi. Peta itu sendiri berfungsi membantu manusia untuk menemukan suatu lokasi atau wilayah. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur atau komponen yang harus ada dalam sebuah peta agar peta itu mampu memberikan informasi yang akurat. Kalian sudah tahu kira-kira unsurnya apa saja ya? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah judul peta. Pada peta yang tampak di layar, yang manakah yang disebut judul peta? Tanda panah menunjukkan itulah yang disebut judul peta. Judulnya Peta Benua Amerika. Isinya menjelaskan tentang lokasi atau wilayah benua Amerika. Yang berikutnya adalah skala peta. Menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta ada yang namanya skala angka, contohnya 1:10.000. Artinya 1 cm yang ada di peta mewakili jarak 10.000 cm di tempat yang sebenarnya. Kemudian ada yang namanya skala garis atau grafis. Contohnya bisa kalian lihat di situ tertulis di atas garis ada angka 1, di bawah garis ada angka 5 km. Artinya 1 cm pada peta mewakili jarak 5 km di tempat yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah orientasi utara atau petunjuk arah utara. Kita lihat bersama. Pada peta yang ada di layar, yang manakah yang disebut orientasi utara atau petunjuk arah utara? Yang ditunjukkan tanda panah. Apakah hanya seperti yang ditunjuk oleh tanda panah bentuk orientasi utara? Kita lihat. Ada beberapa bentuk yang bisa digunakan untuk sebagai penunjuk arah atau orientasi utara pada sebuah peta. Yang berikutnya adalah simbol peta. Tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Dilihat dari bentuknya, ada beberapa macam simbol. Simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Sekarang kita sampai pada unsur
garis koordinat. Garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Pada sebuah peta, biasanya terdapat dua jenis garis. Ada yang tegak lurus, ada yang mendatar. Garis yang mendatar inilah yang disebut garis lintang. Garis yang tegak lurus yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan yang sejajar dengan sumbu bumi yang disebut garis bujur. Yang berikutnya adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Kita amati bersama. Yang manakah yang disebut inset pada peta yang tampak di layar? Tanda panah menunjukkan itulah yang disebut inset. Apakah posisinya selalu di pojok kanan atas? Jawabannya tidak. Yang berikutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada permukaan peta. Penampakan legenda seperti yang tampak pada layar. Posisinya biasanya ada di pojok atau sudut sebuah peta. Yang terakhir, sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Tahun pembuatan peta juga penting agar pengguna bisa mengetahui tahun berapakah peta yang digunakan. Mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang pengertian peta, kemudian unsur-unsur atau komponen yang harus ada dalam sebuah peta agar peta itu bisa memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada penggunanya. Di akhir pembelajaran ada tugas individu yang bisa kalian kerjakan untuk melihat, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang baru kita pelajari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu mohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.